Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Medan Creative House. Apa kabarnya sahabat Medan Creative House? Senang rasanya berjumpa kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan ngebahas berbagai macam video tutorial. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kalian tuh subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian semua agar mendukung channel ini tetap berkembang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia videonya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru cerdas. Nah, hari ini kita ketemu lagi di segmen waktunya tutorial. Masih bersama saya EN di channelnya Median Creative House. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal, ya, terutama jurnal PPG yang akan kita upload di aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM, ya. Nah, beberapa bulan yang lalu pastinya Bapak Ibu yang sudah terpanggil di piloting pertama, kedua, ketiga pasti sudah ketika sudah melaporkan diri pasti disuruh untuk PMM yaitu pembelajaran mandiri ya pastinya. Nah, itu kita disuruh untuk melihat beberapa modul atau bahan ajar baik itu berupa video ataupun artikel. Nah, kita disuruh merangkai sebuah jurnal yang dimana jurnalnya ini ada 3. Yang pertama assessment, yang kedua PSE, dan yang ketiga adalah ABK. Nah, tentunya kita masih bertanya-tanya tentang bagaimana sih jurnal yang divalidasi itu. Ya, penasaran? Nah, sebelum kita mulai untuk materinya, kita lihat dulu jeda yang berikut ini. Oke, balik lagi ya. Kita akan masuk ke materi pertama ya, otomatis kita ya Bapak Ibu guru cerdas ya, kita masuk ke aplikasi PMM ya. Setelah itu kita lihat di bagian sini ya. Nah, di sini kita disuruh mengerjakan jurnal pembelajaran ya. Nah, kalau jurnal itu sudah siap, nanti kita upload ke bagian masing-masing jurnal. Nah, kalau jurnalnya itu diterima atau divalidasi, tandanya sudah hijau seperti ini, yaitu selesai. Nah, ini tandanya jurnal Anda sudah berhasil divalidasi oleh asesor. Nah, bagaimana cara membuat jurnal yang baik dan bagaimana sih jurnal yang divalidasi tersebut? Oke, kita mulai saja dari videonya. Oke, yang pertama pastinya ya di bagian jurnal pembelajaranku ya. Oke, Bapak Ibu kita mulai untuk videonya. Nah, yang pertama saya akan memberikan contoh di bagian jurnal pembelajaranku, yaitu jurnal PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nah, ini dia. Nah, biasanya Bapak Ibu ini bingung nih harus mulai dari mana gitu ya kan, membuat jurnal pembelajaranku gitu ya. Nah, saya akan berbagi tips agar jurnal kita langsung divalidasi oleh asesor. Yang pertama poinnya adalah pembuatan jurnal ya bisa menggunakan 3 metode ya. Yang pertama ialah menggunakan metode tesis ya atau teori. Yang kedua aksi nyata dan yang ketiga adalah portofolio. Jadi Bapak Ibu guru cerdas ya boleh menggunakan 3 kriteria atau 3 option yang ada di sini. Yang pertama menggunakan metode tesis, yang kedua menggunakan aksi nyata, yang ketiga membuat portofolio, yang artinya Bapak Ibu pernah langsung melakukan atau mengajar di tempat tersebut ya, nanti Bapak Ibu juga langsung menyertakan portofolionya gitu. Oke. Nah, kalau sudah
Bapak Ibu pilih ya dari ketiga item ini, nah Bapak Ibu langsung bisa memilih mana yang akan kita buat jurnalnya. Contohnya sebuah aksi nyata, ya saya akan memilih di sini konsep metode aksi nyata. Oke, kita langsung. Nah, oke, dari pembelajaran ya Bapak Ibu, dari semua pembelajaran yang ada di video baik di modul ya yang ada di PMM, ya, pembelajaran sosial emosional itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah empati, yang kedua adalah kesadaran diri, yang ketiga kolaborasi, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima evaluasi. Nah, jadi dari 5 kriteria ini mana yang Bapak Ibu bisa lakukan? Contohnya Bapak Ibu bisa bertanggung jawab. Nah, lalu Bapak Ibu bisa melakukan empati. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan kesadaran diri. Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi dan yang terakhir evaluasi. Nah, oke. Berarti saya akan kembalikan. Yang pertama, ketika kita sudah memulai mengerjakan di bagian aksi nyata, kita lalu pilih lagi di bagian salah satu dari sini. Kalau Bapak Ibu mengikuti pembelajaran PMM-nya. Oke, di sini sudah ada 5. Oke. Kita ambil contoh di sini, saya akan mengambil contoh di bagian tanggung jawab. Baik, saya akan mengambil contoh di bagian tanggung jawab. Jadi saya sudah memilih 2. Yang pertama tadi aksi nyata. Jurnal saya adalah aksi nyata. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, itu tergantung Bapak Ibu sendiri ya. Yang mana nanti mau dipilih ketika sudah menetapkan judulnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, menentukan judul jurnal ya. Untuk menentukan judul jurnal, Bapak Ibu bisa mengkaitkannya dengan 5 aspek yang sudah kita bahas tadi, seperti empati, kesadaran diri, kolaborasi, tanggung jawab, dan evaluasi. Lalu, nah kita akan merujuk ke CP dan ATP. Nah, Bapak Ibu yang belum punya CP ATP bisa langsung download di aplikasi PMM. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya, silahkan buka CP ATP-nya. Ya, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Nah, oke, di sini saya akan coba buka ATP yang sudah saya buat ya, seperti ini ya. Ini ATP informatika. Kebetulan saya adalah guru informatika, TKJ, dan multimedia. Dan lumayan banyak juga sih yang kadang-kadang nggak nyambung. Oke, kita langsung. Oke, di bagian ATP sini ya Bapak Ibu bebas memilih yang mana CP dan TP yang akan Bapak Ibu buat untuk rujukan sebagai judul dari jurnal Bapak Ibu. Contohnya, saya akan memilih di sini ya Bapak Ibu ya, memahami pentingnya melakukan update perangkat lunak aplikasi. Oke, kita sudah mengantongi sejumlah judul yang ada di sini melalui ATP lah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, kalau sudah tinggal menentukan judulnya. Oke, baik. Saya akan mulai lagi di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sudah menentukan CP-ATP ditambah dengan salah satu bagian ini dan ditambah dengan yang mana Bapak buat. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya. Nah, untuk menjadi sebuah judul ya, ini pengenalan sosial pembelajaran sosial emosional, maaf, ditambah dengan ATP tujuan pembelajaran kita, maka judul yang bisa kita ambil dari 5 kriteria tadi adalah seperti ini. Peran dan tanggung jawab dalam memahami pentingnya melakukan update perangkat lunak aplikasi. Baik Bapak Ibu, di sini sudah paham saya rasa ya untuk melakukan pembuatan judulnya. Ya, kita buat lagi, kita ulang lagi nih Bapak Ibu ya. Pertama, pembuatan jurnal. Kita pilih dulu yang mana akan kita buat ya. Yang kedua, kita pilih di antara 5 ini, dan yang ketiga kita tinggal cari tuh ATP-nya di internet atau di PMM juga bisa. Nah, inilah jadilah sebuah judul, yaitu peran dan tanggung jawab dalam memahami pentingnya melakukan update perangkat lunak aplikasi. Boleh juga nih Bapak Ibu membuat seperti ini dari kesadaran diri gitu kan. Ya, contohnya saya akan buat di sini. Nah, tapi di sini Bapak Ibu harus cocok kata-katanya tuh, nggak boleh melucu, nggak boleh. Yang pasti perannya tuh harus seperti ini gitu kan.
Contohnya saya ambil peran kolaborasi. Peran peserta didik atau peran kolaborasi ya antar guru dan peserta didik dalam memahami pentingnya melakukan update perangkat lunak aplikasi. Jadi pilih dari sini nih. Nah, gitu. Atau mungkin gini saja, pentingnya ya kolaborasi dalam memahami update perangkat lunak aplikasi. Nah, itu juga sudah bisa sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah dapat judulnya kita kembali lagi nih kemari ya. Nah, tentu saja ketika kita melakukan sebuah pilihan aksi nyata ya, Bapak Ibu ya bisa membuat foto kegiatan aksi nyata ketika Bapak Ibu mengajar ke anak-anak yang tentunya berkaitan dengan judul dari jurnal kita tersebut. Ini mudah ya Bapak Ibu ya. Nanti dibuat aja dulu abstraknya, pendahuluannya, lalu pengertian tentang apa itu aplikasi. Nah, pasti Bapak Ibu sudah pernah merasakan kuliah juga pasti sudah tahu tentang pendahuluan, tentang apa itu update aplikasi. Nah, terus kolaborasi, tanggung jawab apa saja sih yang harus ditanggungjawabkan dalam membuat update aplikasi tersebut gitu. Nah, untuk umpan baliknya ini kita berikan pertanyaan kepada peserta didik kita tentang apa yang sudah didapatkan ketika belajar bersama kita. Ini saya ulangi lagi ya. Nah, kita buat umpan balik. Berikan pertanyaan kepada siswa tentang apa yang sudah dipelajarin, yang sudah didapatkan ketika kita belajar sama mereka. Bapak Ibu itu bisa buat di Google Form, Google Sheet ataupun Quizzes. Nah, Bapak Ibu bisa coba tuh berbagai aplikasi yang ada di internet. Oke. Yang ketiga adalah kesimpulan. Sekarang Bapak Ibu jelaskan kesimpulan yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari aksi nyata tersebut. Nah, gitu. Oke. Kita balik lagi nih membuat foto kegiatan aksi nyata, kita upload, lalu kita kasih keterangan fotonya ini apa gitu. Ini fotonya sedang apa gitu ya. Lalu umpan baliknya kita buat di Google Form. Bapak Ibu juga bisa mempelajari bagaimana kalau Bapak Ibu belum bisa bagaimana membuat Google Form, maksud saya sorry ya, belum bisa membuat Google Form, dan saya sudah buat juga beberapa video tentang cara pembuatan Google Form ya. Bisa Bapak Ibu klik di pojok kanan atas saya ini ya gitu ya. Nah, itu bagaimana juga ya. Pokoknya situ lengkap. Nah, oke, kesimpulan sekarang jelaskan kesimpulan yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari hasil nyata tersebut. Nah, kalau sudah semua memenuhi kriteria, saya rasa jurnal Bapak Ibu pasti langsung divalidasi. Insya Allah, mudah-mudahan, amin ya. Semoga kita mendapatkan kelulusan ya. Kemudian nanti kita tinggal mengerjakan jurnal-jurnal yang asesmen dan ABK. Oke. Nah, sekian tutorial dari saya ya. Mungkin jika Bapak Ibu guru cerdas mau bertanya kepada saya, mungkin bisa melalui komen di bawah atau mungkin mengunjungi Instagram saya yaitu @ehenderlangga. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and share video ini agar channel ini tetap berkembang dan membantu kita semua dalam mempelajari satu persatu. Karena saya juga masih belajar dan saya senang belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Sampai jumpa di pembahasan modul ABK. Oke. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.